kualitas SDM kita, HDI kita di ASEAN pun terendah, stunting kita hanya sedikit lebih juara daripada Timor Leste dan Laos ya. PISA skor juga demikian. PISA skor ini kemampuan literasi, numerasi, sains anak-anak sekolah ya, dari SD sampai SMA. Ini juga dibanding tetangga kita kalah. Nah, apakah ada hubungan dengan konsumsi protein, terutama protein hewani? Ya, semua studi banyak menunjukkan itu dan terbukti konsumsi protein kita termasuk hewani ini itu paling rendah di ASEAN. Padahal ada keunggulan protein hewani dibanding nabati, yaitu terutama asam amino esensial dan biological value. Baik stunting, baik severe acute malnutrition, ya. Untuk kualitas dari anak itu terutama yang paling signifikan itu adalah susu, ya. Termasuk secara umum animal source food, ya. Jadi produk hasil ternak itu semua menunjukkan studi ini itu menjadi key ingredient. Ternak Jepang ini sapinya masing-masing 50 liter per ekor per hari. Ini melebihi Greenfield, melebihi yang hanya 30 literan. Ya. Saking daerah itu adalah pusat sapi perah, pusat susu di sana, pabrik-pabrik besar pengolah susu juga ada di sini. Itu sampai di depan bandaranya itu ada patung sapi perah, termasuk milk can-nya dijejer di situ. Jadi jumlah sapinya itu sama dengan di se-Indonesia, padahal ini hanya satu kabupaten. Khas dari Kanada itu apa? Saya ketemu langsung ketua asosiasinya. Ya. Di sana itu justru yang menentukan harga susu itu adalah yang paling berperan itu justru asosiasi peternaknya. Ya. Asosiasi industri itu yang melakukan nego dengan ini. Nah, di kita kan kebalik. Jadi yang kuat itu di sana ini. Tapi semua ya semangatnya margin sharing along the supply chain. Margin sharing kata kuncinya. Jadi jangan tumbuh bersama, makmur bersama. Nah, itu. Nah, kalau di Jepang namanya J-Milk. Di Jepang itu industri pola susu sebesar apapun tidak boleh punya farm sendiri. Ya, tapi itu tidak tertulis dalam arti menjadi undang-undang peraturan. Kalau ditulis dalam bentuk undang-undang peraturan itu akan diadukan ke WTO. Itu agreement, gentleman agreement. Dunia sapi perah di Indonesia ini sudah 20 tahun lebih tidak ada peraturan yang mengatur, tidak ada kebijakan alokasi APBN, ya, tidak ada kebijakan bahwa itu kan ada kur, ada apa, ya itu kan umum. Mengapa kalau untuk sapi potong itu luar biasa? Ya, padahal kalau kita lihat impor daging berapa persen? Kebanyakan impor susu udah 80%. Kita itu sebenarnya 100% SSDN saja impor itu tidak akan berhenti karena laktosa itu dipakai untuk filler tablet obat, ya laktosa itu. Terus sebagian turunannya untuk kosmetik, ya. Juga industri horeca dan sebagainya. Itu memerlukan susu yang lebih dari sekedar 100% itu. Kemarin Rabobank baru mengeluarkan prediksi ya, sampai 2030 itu akan ada kekurangan 19 miliar, setara 19 miliar liter di ASEAN. Kekurangan susu. Ya, paling besar Indonesia dan Vietnam. Apakah New Zealand akan bisa menutupi itu semua? Tidak mungkin. Memang berapa sapi New Zealand? Ya? Nggak mungkin itu menutupi semua itu. Dari ujung ke ujung, di Indonesia ini ada setidaknya 4, jadi 5 dengan Kemenko Perekonomian. Kewenangan peternak dan sapinya dan ternaknya itu Kementan. Ya, tapi industri itu Kemenperin. Koperasi itu Kemenkop UKM, ya. Akan tetapi urusan ekspor impor kan teman-teman tahu itu Kemendan, ya. Nah itu semua mereka di bawah Kemenko Perekonomian kan. Jadi kan sebenarnya Kemenperin
menulis 2009 blueprint perkembangan industri susu nasional menjadi industri strategis nasional 2009. Ya, 2013 mulai dibuat blueprint persusuan nasional, ya kan? Yang di launching 2014. 2025 ini harusnya sudah persusuan Indonesia tangguh kalau lihat tahapan di blueprint itu. Nah, lucunya ya sampai sekarang ya itu tidak ada alokasi anggaran, apakah juga payung hukum, apakah kebijakan yang khusus, apa. Beda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu apa namanya, untuk produk pertanian dari hulu ke hilir di bawah kewenangan Kementerian Pertanian. Bapokting kita apa saja sekarang sesuai Perpres 50 apa 15 saya lupa 2020. Nah, daging ayam ya, daging sapi ya, telur iya. Nah, susu tidak. Padahal tadi importasi paling tinggi.